Shalom, jumpa kembali dalam program Renungan Online dari YouTube channel yaitu Ada Jawaban TV. Dan harapan kami program ini dapat membawa kabar baik bagi setiap saudara dimanapun berada dan menjadi berkat bagi kita semua. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya penularan virus corona atau COVID-19 sudah tepat. Di antaranya mengurangi aktivitas yang memungkinkan kontak fisik dalam satu kerumunan. Himbauan ini diberikan agar umat Kristen bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Adapun kegiatan ritual mengirim pesan dan doa bisa dilakukan di media sosial, di mana kontak antar sesama keluarga bisa dilakukan secara online. Presiden kita meminta masyarakat untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah dari rumah. Sebisa mungkin kita melakukan aktivitas produktif dari tempat tinggal kita, termasuk ibadah. Ini berlaku untuk agama apapun tanpa pengecualian. Akhirnya kesepakatan bersama ini dapat diterima oleh hampir semua pengurus gereja, memberlakukan pola ibadah online atau tidak berkumpul dalam rumah ibadah sebagai respon terhadap imbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus. Sehubungan dengan peringatan Jumat Agung dan Paskah dalam minggu ini, renungan kali ini membahas tentang arti dari penderitaan. Terkadang kita belum dapat memahami mengapa penderitaan dan kesulitan terjadi dalam hidup ini. Mengapa harus saya? Mengapa harus terjadi? Kenapa harus sekarang terjadi? Apa yang sedang Tuhan perbuat dalam hidupku? Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan adalah alat yang Tuhan pergunakan untuk membuat kita lebih peka dan alat untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Penderitaan dirancang untuk membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Akan tetapi penderitaan menuntut respon yang tepat agar dapat berhasil dalam menyelesaikan maksud dan rencana Tuhan. Penderitaan menekan kita untuk meninggalkan kekuatan diri sendiri agar dengan iman kita beroleh kekuatan dari Tuhan. Apa sebenarnya arti jalan yang berliku dan terjal yang diberikan Tuhan dalam hidup ini yang perlu kita pelajari? Pada dasarnya penderitaan adalah segala sesuatu yang menyakitkan dan mengganggu. Dalam rancangan Tuhan, penderitaan adalah sesuatu yang menuntut kita supaya berpikir. Penderitaan adalah alat yang dipakai Tuhan untuk membuat kita menjadi peka. Dan melalui penderitaan ini dipakai untuk mencapai maksud Tuhan dalam hidup kita yang tidak bisa terjadi selain lewat pencobaan dan lewat keadaan yang tidak menyenangkan. Mari kita melihat ilustrasi tentang penderitaan. Penderitaan bisa dalam bentuk penyakit kanker, stroke, jantung koroner, diabetes, ginjal, cuci darah, atau sakit yang parah. Penderitaan bisa berbentuk bermacam-macam sakit penyakit atau kehilangan seseorang yang Anda kasihi. Penderitaan bisa berbentuk kegagalan hidup atau kekecewaan dalam pekerjaan atau dalam studi. Penderitaan bisa berbentuk gosip yang beredar di tempat Anda bekerja atau di gereja, di mana Anda menerima fitnah, penghinaan, cemoohan yang merusak reputasi Anda, yang membawa kesedihan dan kecemasan. Penderitaan bisa berbentuk sesuatu gangguan yang malu kecil, seperti digigit nyamuk, virus corona yang tanpa kelihatan menyebar dan menyerang saluran pernafasan sehingga menimbulkan kematian. Penderitaan dapat juga berupa krisis ekonomi yang menimpa hampir seluruh bangsa di dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Anda berada yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Mari kita membaca di dalam kitab Roma 5 ayat 3-4. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tidak banyak orang mampu bertahan saat diperhadapkan dengan pencobaan.
Dalam Perjanjian Baru, kata pencobaan memiliki dua arti dasar, yaitu yang pertama, sesuatu untuk menjatuhkan kita yang datang dari iblis. Yang kedua, sesuatu untuk memproses, membentuk, menyucikan, mengangkat, menguatkan kita. Ini datang dari Tuhan dan biasanya disebut ujian. Bentuk ujian dari Tuhan bisa berupa masalah atau penderitaan atau kesengsaraan. Ketika diperhadapkan dengan penderitaan, kebanyakan dari kita langsung menjadi lemah, sedih, kecewa, marah, frustasi, dan berputus asa. Kita lupa bahwa penderitaan atau kesengsaraan adalah cara yang seringkali Tuhan pakai untuk memproses dan mendewasakan hidup orang percaya. Jika melihat hidup saudara seiman sedang dalam penderitaan, janganlah sekali-kali kita menghakimi bahwa ada dosa dalam hidupnya. Memang bisa saja penderitaan sebagai bentuk teguran Tuhan akibat dosa atau pelanggaran. Tetapi bisa juga Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidupnya karena Tuhan sedang menguji kualitas iman. Dia hendak mengangkat hidupnya, hendak memberkati dan menyatakan perkara-perkara besar. Kalau hidup kita datar-datar saja dan relatif aman, maka kualitas iman kita tidak akan nampak teruji. Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 21 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus memberikan cara bagaimana kita harus bersikap saat menghadapi pencobaan, yaitu anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mari kita baca lebih jelas di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kata anggaplah merupakan suatu istilah yang berarti menilai dan merespon dengan benar. Karena pada hakikatnya pencobaan dapat menghasilkan sesuatu yang positif bagi yang mengalaminya. Menganggap sebagai suatu kebahagiaan bukan berarti kita secara sengaja mengingini penderitaan tersebut. Bukan penderitaan atau pencobaan itu sendiri yang harus kita anggap sebagai kebahagiaan atau berkat, tetapi hal-hal baik yang dihasilkan melalui penderitaan tersebut, yaitu ketekunan dan kedewasaan. Mampu merespon dengan sikap hati yang benar ketika sedang diperhadapkan dengan penderitaan adalah letak keistimewaan iman pengikut Kristus. Sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita dikalahkan oleh situasi yang ada. Tuhan menghendaki agar kita menghadapi setiap penderitaan dengan hati yang tabah dan tetap bersyukur. Sebab penderitaan adalah jalan yang Tuhan pakai untuk menguji kemurnian iman kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, penulis Amsal memberikan kunci untuk menghadapi setiap penderitaan yang ada, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, di dalam Amsal 17 ayat 22. Dan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Mengapa iman perlu diuji? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa proses pengujian iman akan menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan ini memiliki pengertian kemampuan bertahan dalam menghadapi kemalangan, penderitaan, dan kesusahan. Yang dimaksud ketekunan bukanlah sikap sekedar bertahan secara pasif atau pasrah pada keadaan, tetapi sikap yang aktif, kuat dan berani menghadapi segala bentuk penderitaan dan kesukaran, sehingga mampu
menghasilkan situasi yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Mampu melihat sisi positif di balik penderitaan yang kita alami. Karena itu kita diminta untuk merespon setiap penderitaan dengan sikap hati yang benar. Sebab melalui penderitaan tersebut akan dihasilkan iman yang kuat. Amin, haleluya. Ketekunan tidak mungkin dihasilkan tanpa adanya penderitaan atau kesukaran. Oleh sebab itu, janganlah kita langsung mengungkapkan kemarahan dan kekecewaan kepada Tuhan ketika Dia menempatkan kita dalam berbagai macam penderitaan atau kesukaran. Karena Tuhan sedang menggarap dan memproses hidup kita. Ia memiliki rencana besar atas hidup kita. Ingatlah saudaraku sekalian, ketekunan itu membutuhkan proses yang tidak singkat dan mudah. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tertulis di dalam kitab Ibrani 10 ayat 36. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib bukan karena Dia sedang menganggur atau ingin menerima pujian. Dia memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Tuhan Yesus rela mati dan bangkit dari kematian untuk menebus manusia dari dosa dan membebaskan kita dari penghukuman akibat dosa. Karena Yesus sangat mengasihi manusia. Penderitaan Yesus Kristus merupakan bukti bahwa Allah Bapa benar-benar ingin menyelamatkan orang-orang yang terhilang melalui kematian anaknya yang tunggal. Penderitaan Yesus Kristus merupakan bukti bahwa dalam segala hal Dia bersungguh-sungguh dalam menyelamatkan orang-orang berdosa secara nyata. Penderitaan Yesus Kristus berguna untuk menyucikan, menguduskan, memuliakan gereja, yaitu saudara dan saya, serta orang-orang yang dipilihnya. Penderitaan Yesus Kristus dilakukan supaya orang-orang berdosa menjadi orang benar. Di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Bapa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan Bapa di dalam Dia. Lalu apa yang menjadi alasan bagi Yesus untuk mengorbankan dirinya di salib? Dia tidak melakukan secara sembarangan. Dia melakukan karena tujuan yang agung dan mulia, yaitu untuk memulihkan keadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus menderita dan mengerti apa artinya hidup menderita, dikucilkan dan sebagainya. Dia sangat mengerti dan mempedulikan hidup kita. Sekalipun kita sering berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti pergumulan kita, ingatlah saudaraku, bahwa ada Yesus yang selalu mengerti apa yang kita rasakan dan alami, karena Dia selalu ada di dekat kita, bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, penderitaan Tuhan Yesus secara nyata membawa pembebasan, pembersihan, penyucian, penghapusan dosa, perdamaian, hidup kekal, dan kewarganegaraan surgawi bagi orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Sesungguhnya semua penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan atau penderitaan kita yang dipikulnya. Tetapi Dia tertikam oleh pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran atau akibat yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh kuasa bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kitab Yesaya menuliskan di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai ke 5. Ayat ini merenungkan kembali tentang kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus di hari Jumat Agung ini. Terlebih dari itu, mari kita merenungkan dan ikut merasakan kesengsaraan serta penderitaan Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih-Nya buat kita semua. Sebab Dia memberikan nyawanya supaya kita beroleh hidup kekal selamanya di dalam kerajaan Allah Bapa.
Tuhan Yesus pernah terluka dan sampai menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Mari kita semua mengambil komitmen bersama untuk tidak lagi melukai hati Tuhan dengan semua kejahatan dan pelanggaran dosa yang kita lakukan. Oleh pertolongan dari Roh Kudus, kita semua diberi kekuatan dan kemampuan agar hidup kita berkenan untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.